Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam untuk teman-teman semuanya. Kali ini kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Renadiah Novitasari, Sahara Fahmi Hamdani, dan Sofia Mujdiratnasari akan menjelaskan tentang Optimistic Explanatory Style. Pada video kali ini, kami akan menjelaskan beberapa materi dari Optimistic Explanatory Style. Yang pertama, abstrak sampai dengan Attributional Reformulation and Explanatory Style akan dijelaskan oleh Sofia Mujdiratnasari. Lalu, Measures of Explanatory Style sampai dengan Trauma akan dijelaskan oleh Sahara Fahmi Hamdani. Dan Direction for Future Research, Explanatory as Positive Psychology sampai Attention to Mechanism akan dijelaskan oleh Renadiah Novitasari. Yang pertama adalah abstrak. Apa sih optimisme itu? Nah, optimisme itu telah dikaitkan dengan suasana hati yang positif dan moral yang baik dengan ketekunan dan pemecahan masalah yang efektif serta kebebasan dari trauma. Sekarang kita masuk ke History from Learned Helplessness to Explanatory Style. Sejarah Explanatory Style dimulai dari Learned Helplessness atau pembelajaran dari ketidakberdayaan, yaitu Stimulus Response Theories of Learning. Penelitian ini dilakukan pada anjing yang diberikan kejutan listrik yang tidak bisa dihindari. Nah, 24 jam kemudian, anjing tersebut masih belum menunjukkan respons dan hanya duduk saja. Tetapi, hal ini tidak terjadi pada anjing yang berada pada control group, yang mampu bereaksi dengan semangat dan belajar untuk mematikan aliran listrik tersebut, kejutan aliran listrik tadi. Respon yang ditunjukkan pada anjing tersebut merepresentasikan kognitif sebagai ekspektasi ketidakberdayaan di masa depan yang akan digeneralisasikan pada situasi baru untuk menghasilkan beragam motivasi, kognitif, dan defisit emosi. Lalu, defisit yang terjadi akibat tidak adanya kontrol itu biasa disebut learned helplessness phenomenon. Lalu, penjelasan kognitif tentang hal-hal tersebut dinamakan learned helplessness model. Lalu, penelitian berlanjut ke pengujian learned helplessness dan incompatible motor response alternatif. Penelitian ini dilakukan oleh Stephen Meyer, Martin Seligman, dan lainnya pada tahun 1976. Peneliti membagi menjadi 3 kelompok yang biasa dikenal dengan triadic design. Yang pertama, kelompok yang mendapatkan kejutan sehingga hewan tersebut bisa memberi respons dan pada situasi terkontrol. Nomor 2, kelompok kedua itu sama dengan kelompok pertama, tetapi bedanya kelompok yang pertama dengan situasi yang terkontrol, sedangkan kelompok kedua itu dengan situasi asli. Dan yang ketiga, tidak mendapatkan kejutan dan pada situasi asli atau tidak terkontrol. Dari hasil penelitian tersebut, kelompok hewan dengan kontrol tidak menunjukkan ketidakberdayaan, sedangkan yang tidak dikontrol akan merasa tidak berdaya. Selanjutnya adalah human helplessness, yaitu setelah melakukan penelitian terhadap hewan, maka dilakukan pula penelitian terhadap manusia di laboratorium. Ketidakberdayaan manusia kali ini juga diuji melalui laboratorium dengan memberikan peristiwa yang tidak dikontrol dan mengobservasi efek yang terjadi. Yang pertama adalah pengalaman buruk. Kenapa sih lebih memilih pengalaman buruk daripada pengalaman baik? Karena hal yang berhubungan dengan ketidakberdayaan adalah pengalaman buruk seseorang, dan hal tersebut bisa membuat manusia cemas dan depresi. Lalu, yang kedua adalah vicarious helplessness, yaitu di mana saat individu kesulitan memecahkan masalahnya. Yang ketiga adalah pemecahan masalah bersama, di mana sekelompok kecil orang terjadi ketidakberdayaan karena tidak dapat memecahkan suatu masalah. Tetapi, saat terjadi ketidakberdayaan pada kelompok kecil ini, belum tentu terjadi ketidakberdayaan pada individu di dalam kelompok tersebut. Bisa saja individu tersebut saat menyelesaikan permasalahan secara individu, tidak terjadi ketidakberdayaan, sehingga terjadilah pemecahan masalah. Maka, hal ini mungkin dapat digeneralisasikan ke kelompok yang lebih besar, kompleks, dan sebagainya. Peneliti lalu mengusulkan berbagai kegagalan dalam adaptasi sebagai analogi dari learned helplessness dan menginvestigasi persamaan di antara kegagalan dengan learned helplessness. Peterson pada tahun 1993 mengusulkan 3 kriteria formal, yaitu yang pertama, objektif non-contingency,
bahwa learned helplessness dibedakan dari extinction saat respons aktif mendapatkan penguatan dan dari learned passivity saat respon aktif diberi hukuman atau sebaliknya tanggapan yang pasif diberi penguatan. Yang kedua adalah cognitive mediation, bahwa learned helplessness melibatkan karakteristik untuk memahami, menjelaskan, dan memperkirakan kemungkinan. Tapi jika pengukuran pada proses ini tidak sesuai dengan kepasifan berikutnya, maka ketidakberdayaan yang dipelajari tidak ada. Yang ketiga adalah cross-situational generality of passive behavior. Saat individu setelah mempelajari ketidakberdayaan tapi masih bersikap pasif, bisa jadi individu itu menyerah, keterbelakangan kognitif, memiliki harga diri yang rendah, atau sedang bersedih, dan lain sebagainya. Akibat dari kegagalan adaptasi learned helplessness model, itu Lynn Abramson dan teman-teman pada tahun 1978 mengemukakan attributional reformulation and explanatory style, di mana Abramson mengusulkan agar orang bertanya pada dirinya sendiri mengapa peristiwa buruk itu bisa terjadi, dan jawaban alamiah dari orang tersebut menetapkan parameternya. Yang pertama, atribusi kausal stabil. Orang-orang berpikir permasalahan yang ada di hidupnya itu bertahan selamanya, maka ketidakberdayaan orang tersebut akan bertahan lama atau selamanya. Yang kedua, atribusi kausal tidak stabil, di mana orang tersebut menganggap masalah itu bertahan hanya sementara, maka ketidakberdayaan manusia tersebut bersifat sementara. Yang ketiga, jika atribusi kausal global atau merusak segala hal. Menurut orang tersebut masalah tersebut itu merusak segala hal, maka ketidakberdayaan akan terjadi di berbagai situasi. Yang keempat adalah atribusi kausal internal. Orang tersebut berpikir bahwa semua masalah itu adalah salah saya. Nah, maka dari itu harga diri dari orang tersebut itu akan turun. Dan yang kelima adalah atribusi kausal eksternal. Di sini harga diri orang tersebut tetap atau tidak berubah. Menurut attributional reformulation dapat disimpulkan bahwa sikap defisit dipengaruhi oleh atribusi kausal. Yang kedua, explanatory style merupakan pengaruh distal di mana mempengaruhi ketidakberdayaan serta kegagalan adaptasi. Yang ketiga, explanatory style dicirikan dengan internal, stabil, dan penjelasan secara global mengenai peristiwa buruk yang terjadi pada individu yang dideskripsikan sebagai pesimistik. Lalu pada style lainnya dicirikan sebagai eksternal, tidak stabil, dan penjelasan spesifik untuk peristiwa yang buruk dan dideskripsikan sebagai optimistik. Selanjutnya, explanatory style bukanlah penyebab masalah, melainkan faktor resiko disposisional yang harus mempengaruhi cara orang tersebut dalam merespon. Lalu, variasi ketidakberdayaan tergantung dari individual explanatory style. Selanjutnya, dari versi awal dan revisi, explanatory style menggeneralisasikan bahwa ekspektasi respon hasil independen adalah penyebab proksimal ketidakberdayaan. Lalu, attributional reformulation ini kurang diminati karena memiliki korelasi yang tidak konsisten daripada stabilitas atau globalitas, kurang handal, dan lain sebagainya, menurut Peterson pada tahun 1991. Measures of explanatory style. Explanatory style biasanya diukur dengan dua cara, yaitu dengan daftar pertanyaan laporan diri yang disebut attributional style questionnaire atau ASQ, dan prosedur analisis konten yang disebut CHEP, content analysis of verbatim explanation. Origins of explanatory style. Apa yang ditetapkan di tempat awal explanatory style? Karena para peneliti belum pernah mencoba untuk menjawab penelitian ini dengan penelitian berkelanjutan. Namun yang mereka temukan adalah studi terpencil oleh berbagai peneliti yang mendokumentasikan beragam pengaruh pada explanatory style. Dalam beberapa studi memiliki lebih dari satu pengaruh pada saat diselidiki. Parents, peneliti telah menyelidiki hubungan antara explanatory style orang tua dan keturunan mereka. Tapi data yang relevan tidak meyakinkan. Beberapa peneliti menemukan konvergensi antara atribusi kausal ibu-ibu dan anak-anak mereka. Vandenberg dan Peterson 1991 menemukan bahwa cara orang tua menjelaskan peristiwa yang melibatkan anak dapat memiliki implikasi pada pencapaian dan penyusunan anak di kelas. Paris, Blanchard, Johnson, dan Owen 1993 menemukan
bahwa anak-anak usia 8–14 tahun dari pengguna narkoba lebih cenderung memiliki explanatory style pesimis daripada anak-anak dari orang tua tanpa riwayat penyalahgunaan zat. Satu penjelasan tentang hubungan antara penyalahgunaan zat orang tua dan pesimisme anak-anak adalah bahwa orang tua yang menyalahgunakan narkoba cenderung tidak dapat memberikan dukungan dan dorongan kepada anak-anak yang difasilitasi kesuksesan oleh orang tuanya. Terlebih jika anak-anak pengguna narkoba mungkin dipaksa untuk mengambil terlalu banyak tanggung jawab orang dewasa yang berada di luar kemampuan perkembangan mereka. Dengan demikian, mereka akan menempatkan diri pada kegagalan daripada kesuksesan yang menemukan optimisme. Jika anak-anak mengalami kegagalan pada usia kritis, mereka mungkin belajar bahwa tidak ada perbedaan dari apa yang mereka lakukan. Saat seorang guru memberikan feedback tentang kinerja seorang anak, komentar mereka dapat mempengaruhi atribusi tentang keberhasilan atau kegagalan anak di dalam kelas. Terdapat sebuah studi dari Hyman, Dweck, dan Cheng pada tahun 1992 tentang skenario bermain peran siswa taman kanak-kanak, di mana salah satu proyek mereka dikritik oleh seorang guru. Miller dan Dweck pada tahun 1998 mendemonstrasikan bahwa pujian dapat merugikan anak-anak ketika itu difokuskan pada suatu sifat yang dianggap tetap. Dalam studi mereka, anak-anak yang dipuji karena kecerdasannya menunjukkan lebih banyak karakteristik ketidakpercayaannya dalam menanggapi kesulitan atau kegagalan daripada anak yang dipuji karena kemampuannya. Kebiasaan guru untuk memberikan pernyataan feedback positif atau negatif untuk kinerja anak-anak dapat berpengaruh dan mungkin memiliki dampak kritis yang berkembang pada explanatory style mereka. Nadia, apakah Nadia berperan dalam memproduksi explanatory style? Mungkin 1997 melaporkan bahwa siaran berita CBS dan NBC memodelkan 71% ketidakpercayaan waktu. Dengan demikian menawarkan banyak kesempatan untuk sebuah perwakilan penerimaan ketidakpercayaan. Meskipun orang-orang dari segala usia menonton televisi, kaum muda mungkin sangat rentan terhadap pengaruhnya. Menurut penelitian terbaru, anak-anak di bawah usia 11 tahun rata-rata menonton televisi selama 22 jam per minggu. Dalam beberapa televisi dunia, penggambaran kekerasan sering menjadi serampangan. Hal ini berlaku tidak hanya untuk penggambaran fiksi, tetapi juga untuk laporan berita. Ketika kekerasan meledak dimanapun di dunia, kamera televisi dibawa untuk merekam setiap segi penderitaan dengan intensitas yang mendekati hal-hal yang obscene. Gambar korban ditampilkan berulang kali. Reporter meninjau urutan kejadian secara berulang. Beberapa ahli menganalisis sebuah sebab dan akibat berulang kali. Trauma juga dapat mempengaruhi explanatory style pada anak-anak. Terdapat studi kasus yang menjadikan seseorang punya explanatory style yang lebih pesimis dibandingkan orang lain. Yang pertama yaitu wanita yang telah menjadi korban seksual selama masa kanak-kanak dan remaja. Yang kedua, anak yang menjadi korban perceraian orang tuanya. Yang ketiga, anak-anak usia 8–13 tahun yang orang tuanya telah melakukan pelecehan fisik dan emosional selama 2 tahun. Yang terakhir yaitu narapidana yang telah dipenjara selama 5 tahun. Optimisme adalah kebalikan sederhana dari pesimisme atau faktor penentu optimisme dapat diperoleh dari studi tentang faktor penentu pesimisme. Explanatory style as positive psychology atau gaya penjelasan sebagai psikologi positif. Yang pertama yang perlu kita ketahui pada tahap ini yaitu penelitian ketidakberdayaan yang dipelajari dimulai dengan pembingkaian ulang mengenai gaya penjelasan Seligman 1990. Dalam bukunya Learned Optimism, di mana ia menggambarkan bagaimana minat seumur hidupnya menjadi apa yang salah dengan orang yang berubah minat yang pada akhirnya pergi. Optimisme dibenarkan oleh perhatian utama dalam teori ketidakberdayaan dengan harapan itu perlu ditekankan lagi. Bagaimanapun, ini harapan cenderung tidak dipelajari secara eksplisit. Dan selanjutnya, ekspektasi ini tidak tentang kemungkinan masa depan yang bagus, tapi bukan tentang kemungkinan masa depan antara buruk dan baik.
Bagaimanapun, mari kita bahas mengapa optimisme masuk gaya umum dan penjelasan pada khususnya, dan harus dimasukkan dalam psikologi positif. Mengingat reputasi dari optimisme itu tidak ada sepenuhnya jelas bahwa optimisme cocok sebagai bagian dari psikologi positif seperti yang dilakukan topik lainnya, seperti keberanian, kebijaksanaan, dan kebahagiaan. Nah, di dalam ini, apa yang kita pahami tentang psikologi positif, dalam perannya sebagai Psychological Association President, Martin Seligman mengatakan agar psikologi menjadi fokus kekuatan dan kelemahan, seperti tertarik untuk membangun hal-hal terbaik dalam hidupnya. Nah, seperti tertarik untuk membangun hal-hal terbaik dalam hidup, seperti dalam memperbaiki yang buruk, dan yang berkaitan dengan pemenuhan kehidupan orang normal, seperti menyembuhkan luka dari tertekan. Dia menyebut bahwa fokus ini ialah psikologi positif. Perhatian masa lalu manusia dengan psikologi tentu saja bisa dipengerti dan tidak akan ditinggalkan kapan saja di masa mendatang. Masalah akan selalu ada permintaan untuk solusi psikologi, tetapi psikolog tertarik untuk mempromosikan kebutuhan potensi manusia, mengajukan pertanyaan yang berbeda dari pendahulunya yang mengonsumsi model penyakit dari sifat manusia. Apa yang mungkin membedakan psikologi positif dan psikologi humanistik 1960-an dan 1970-an? Dan dari pemikiran positif adalah ketergantungannya pada penelitian empiris untuk memahami kondisi manusia. Nah, kaum humanis skeptis tentang metode ilmiah dan apa yang bisa dilakukannya mendapatkan hasil, namun mereka tidak dapat menawarkan alternatif selain wawasan orang itu bagus. Sebaliknya, psikologi positif melihat kekuatan dan kelemahan sebagai otentik dan setuju dengan pemahaman ilmiah. Dengan ini menunjukkan bahwa gaya penjelas terhubung untuk berbagai manifestasi kesehatan dan kebahagiaan serta penyakit seseorang. Attention to outcome measure atau perhatian untuk ukuran hasil. Gaya penelitian di sini fokus pada hasil yang menarik ketidakberdayaan seperti depresi, penyakit, dan kegagalan. Tapi satu cara khas untuk mengukur hasil ini memberikan titik nol yang sesuai dengan tidak adanya tertekan, tidak sakit, dan tidak gagal. Keterbatasan ini bisa ditutupi oleh para peneliti mendeskripsikan apa yang sebenarnya ditampilkan oleh data. Misal, jika peneliti menemukan bahwa individu pesimis akan mengalami depresi dan sakit fisik, kita dapat dengan gemilang memberikan hasil ini sebagai menunjukkan bahwa orang-orang yang optimis akan bahagia dan sehat. Ada lebih banyak hal yang harus dipertahankan daripada tidak adanya ketidakberdayaan, yaitu ada lebih kepada kebahagiaan daripada tidak adanya depresi, dan masih banyak lagi kesehatan daripada tidak adanya penyakit. Nah, sebuah klise olahraga yang sudah dikenal memperingatkan hal itu. Bermain untuk tidak kalah berbeda dengan bermain untuk menang. Tapi entah bagaimana, poin jelas ini bisa diabaikan ketika peneliti menafsirkan optimisme temuan mereka. Selama ukuran hasil hanya mencerminkan derajat patologi, tidak ada kesimpulan bisa ditarik tentang kesejahteraan. Ini adalah pelajaran penting bagi psikologi positif. Tidaklah cukup hanya mempelajari prediktor positif seperti optimisme atau generativitas. Juga harus mempelajari hasil positif atau bahkan lebih baik hasil yang berkisar dari negatif ke positif. Hanya dengan strategi ini kita bisa menyelesaikan psikologi positif. Peneliti memperhatikan ini sebagai panggilan belajar positif dan negatif. Gaya penjelasan berdasarkan peristiwa bagus mungkin menjadi lebih relevan daripada yang terlihat dalam penelitian sebelumnya melihat hasil dari negatif.
mengemukakan menjelaskan bahwa peristiwa baik berkaitan dengan bagaimana mereka menikmati efeknya. Mungkin suasana hati yang baik diciptakan dan dipertahankan oleh sebab itu ada hal yang perlu dinikmati. Dan psikologi positif seperti Fredrickson 1998 telah mengarahkan perhatian kami ke beragam manfaat emosi positif. Menurut analisis Fredrickson, emosi positif memperluas representasi kognitif dan perilaku orang, mungkin berkembang berada di bawah pengaruh gaya penjelasan yang baik, sama seperti ketidakberdayaan dipengaruhi oleh gaya penjelasan yang buruk. Attention to outcome mechanism, yaitu perhatian terhadap mekanisme. Kritik yang valid dari penelitian gaya explanatory sampai saat ini adalah bahwa ia telah melihat lebih banyak pada korelasi antara penjelas dan jarak hasil adaptasi daripada mekanisme yang mengarah dari gaya penjelas ke hasil. Ketidakseimbangan ini sungguh ironis, mengingat hal itu belajar penelitian ketidakberdayaan dengan hewan dalam beberapa tahun terakhir, melihat lebih dekat pada mekanisme psikologis dan biologis yang menghasilkan fenomena ketidakberdayaan. Peneliti gaya penjelasan dengan cepat berpindah dari satu hasil mengukur yang lain untuk yang lain lagi. Istilah ini kurangnya menghidupkan minat gaya penjelasan, tetapi itu menghalangi memahami ketidakberdayaan yang dipelajari. Terutama sebagai peneliti gaya penjelas, bergabunglah dengan gerakan psikologi positif. Lebih besar perhatian terhadap mekanisme yang dibutuhkan. Selama ini, fokus peneliti adalah pada defisit ketidakberdayaan dan kata serumpun dekat seperti depresi. Terlepas dari kesederhanaan yang nyata, dari mempelajari model ketidakberdayaan, kita bisa mengharapkan itu banyak mekanisme dapat mengarah dari gaya penjelasan ke hasil. Dan selanjutnya bahwa campuran mekanisme tentu akan bergantung pada hasil yang diinginkan. Mungkin ada beberapa jalur kognitif yang menghubungkan gaya dan hasil penjelas. Gaya penjelasan seseorang tidak terisolasi keyakinan, melainkan bagian dari pengetahuan yang kompleks. Sistem yang dapat mempengaruhi kesejahteraan dengan berbagai cara. Misal menunjukkan bahwa individu dengan gaya penjelasannya optimis, lihat dunia tidak terlalu dipenuhi dengan kerepotan dari mereka yang memandang pesimis. Pada akhirnya, kecenderungan ini terkait dengan kesehatan yang lebih baik. Slide yang keempat atau yang terakhir yaitu dalam contoh lain yang dikatakan oleh Peterson dan De Avelia 1995 menemukan bahwa penjelasan yang optimis gaya ini dikaitkan dengan keyakinan yang baik, sehingga kesehatan dapat dikontrol, yaitu dengan cara mempertahankan dan dipromosikan. Memang, mereka melaporkan bahwa gaya penjelas optimis berkorelasi positif dengan apa yang digambarkan sebagai optimis. Penjelasan lain, mengapa berpikir optimis terkait dengan hasil memerlukan jalur sosial. Orang dengan gaya penjelas pesimis sering terisolasi secara sosial, dan isolasi sosial memprediksi adaptasi yang buruk di berbagai ranah. Sebaliknya, orang dengan gaya explanatory optimis dapat menuai keuntungan, jaringan sosial yang kaya dan sosial yang sesuai dengan dukungan. Seperti yang kami lihat, yang paling khas dan kuat, mekanisme yang menghubungkan gaya dan hasil penjelas memerlukan perilaku. Jadi, Peterson 1988 menemukan bahwa gaya penjelas optimis terkait dengan berbagai praktik sehat, seperti berolahraga, minum secukupnya, dan menghindari makanan berlemak. Peterson, Colpin, dan Lin 1992 juga menemukan bahwa orang dengan penjelas optimis sebagai lawan pesimis. Gaya lebih cenderung menanggapi dengan
tindakan yang tepat seperti beristirahat dan mengkonsumsi lebih banyak makanan yang sehat. Sekian presentasi dari kelompok 6. Terima kasih atas perhatian dari teman-teman semuanya. Apabila dari teman-teman memiliki pertanyaan, bisa langsung komen aja di bawah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.